Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afrizal Fikrian Furqani, NIM 2019 51245 dari kelas G. Saya akan mempresentasikan atau mengerjakan TS statistika dan probabilitas. Masuk ke dalam soal. Yang pertama, yakni jelaskan pengertian statistik dan statistika. Pertama, statistik. Statistik adalah data statistik, yang artinya bahwa statistik merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan istilah lain, deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, maupun di bidang bahasa, bisnis, ekonomi, dan industri. 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas menurut saya adalah probabilitas suatu kejadian, yang dimana angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. 3. Jelaskan dan beri contoh. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya ya. Populasi, sampel, dan variabel. 3. Populasi. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman turi. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi turi. Jelaskan pengertian sampel dan berikan contohnya. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Contoh, populasi sama dengan seluruh warga RT 2 RW 1 Desa Lorambulon. Sampel, warga Desa Lorambulon RT 2 RW 1. Soal nomor 4. Jelaskan dan beri contoh tiap mahasiswa variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Misalnya, data dikotomik 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah. Ada juga yang mengkategorikan 1 untuk laki-laki maupun 0 untuk perempuan. Variabel diskrit, contoh lain, kita memiliki 10 dari 15 ikan lele, tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41/2 ikan lele. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur, sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak. Jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Contoh variabel kontinu yakni berat, panjang ikan lele. Kemudian soal nomor 5.
Diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi atau mutlak. Nilai intervalnya 45 sampai 51, frekuensinya 1, 52 sampai 58, frekuensinya 2, 59 sampai 65, frekuensi 17, 66 sampai 72, frekuensi 3, 73 sampai 79, 10, dan 94 sampai 100, frekuensinya 5. Tentukan, hitung berapa median, hitung berapa mean, dan hitung berapa modus. Tabel distribusi frekuensi mutlak. Nilai tengahnya yakni 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 97. Ini frekuensi kali nilai tengah. 1 kali 4, 8, 48. 2 kali 5, 5, 110. 1054, 207, 760, 581, 450, 485, 3695. X kurangi X min lanjut mencari mean. Mean sama dengan sigma F kali X, yakni nilai tengah, diper sigma frekuensi. Sigma nilai tengah 3695 per 50 sama dengan 73,9 dan dibulatkan menjadi 74. Mencari median. Untuk mencari median, tentukan dulu pada kelas interval mana mediannya terletak. Dari interval yakni n per 1 per 2, 51 per 2 sama dengan 25,5. Data ke 25,5 terletak pada interval 73 dikurangi 79. Maka diperoleh LO yakni tepi bawah 72,5, frekuensinya 10. F kumulatif yakni 1 plus 2 plus 17 plus 3. Untuk C nya nilai panjang interval kelasnya yakni 79,5 dikurangi 72,5. Karena rumusnya seperti itu sama dengan hasilnya 7. Median sama dengan, masukkan ke dalam rumus, L0 plus C dalam kurung N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi sama dengan 72,5 plus 7. Hasilnya 50 per 2 dikurangi 23 per 10 sama dengan 72,5 plus 7 kali 2 per 10 sama dengan 73,9. Mencari modus. Untuk mencari modus, tentukan dulu kelas interval yang mengandung modus, yaitu kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar. Maka dapat diketahui bahwa modus terletak pada kelas interval 59 sampai 65. Dengan demikian, LO-nya tepi bawahnya yakni 59 dikurangi 0,5, hasilnya 58,5, dan C-nya panjang intervalnya sama dengan 7. B1 yakni frekuensi sebelumnya dikurangi dengan frekuensinya dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, dan B2 yakni frekuensinya dikurangi frekuensi setelahnya. B1 15, B2 14. Modus masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan L0 atau tepi bawah plus C dikali B1 per B1 plus B2 sama dengan 58,5 plus 7, 15 per 15 plus 14 sama dengan 58,5 plus 7 kali 15 per 29. Hasilnya yakni 62,12. Soal nomor 6,
7 dan 8, yakni mencari kuartil 3, desil 9, dan persentil 80. Kuartil 3. Tentukan dulu kelas interval kuartil 3 karena N sama dengan 50. Maka 3 dikali 50 plus 1 per 4 sama dengan 38,25. Untuk kuartil 3 terletak pada kelas interval 80 dikurangi 86. Terletak di 80 kurangi 86, maka LO nya yakni 79,5. C panjang interval sama dengan 7, frekuensinya 7, frekuensi kumulatif yakni 1 plus 2 plus 17 plus 3 plus 10 sama dengan 33. Kuartil 3 masukkan ke dalam rumus. L0 plus C dalam kurung dikali I per 4 kali N, I per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi sama dengan 79,5 plus 7 dalam kurung dikali 3 per 4 kali 50 dikurangi 33 dibagi 7 sama dengan 79,5 plus 7 dikali 4,5 per 7, hasilnya yakni 84. Untuk desil 9, tentukan kelas interval di mana desil berada. Karena N sama dengan 50, maka kelas interval desil 9 berada pada 9. Masukkan ke dalam rumus 50 plus 1 per 10, karena desil itu di per 10 sama dengan 45,9. Terletak pada interval 94 sampai 100, maka L0 atau tepi bawah sama dengan 93,5. C-nya panjang interval sama dengan 7, frekuensi sama dengan 5. Frekuensi kumulatif tinggal tambahkan saja yang sebelumnya, yakni 1, 2, plus 17, plus 3, plus 10, plus 7, plus 5 sama dengan 45. Masukkan ke dalam rumus. Desil 9 sama dengan L0 plus C dikali I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi sama dengan 93,5 plus 7. Ini dimasukkan I-nya yakni 9 per 10 dikali 50 sama dengan dikurangi 45 dibagi 5 sama dengan 93,5. Hasil dari desil 9 adalah 93,5. Mencari P80 atau persentil ke 80. Tentukan kelas interval di mana persentil berada. Karena N sama dengan 50, maka kelas interval persentil 80 berada pada N, yakni jumlah seluruh frekuensi 80. Masukkan ke dalam rumusnya 80 dikali N plus 1 atau 50 plus 1 dibagi 100, karena persentil yakni di per 100 sama dengan 40,8. Terletak pada interval 87 sampai 93. 87 sampai 93, maka tepi bawahnya yakni 86,5 karena 87 dikurangi 0,5. C sama dengan 7, panjang intervalnya, frekuensinya 5, frekuensi kumulatif 40. Persentil 80 sama dengan L0 tepi atau tepi bawah plus C panjang interval dikali I per 100 N min frekuensi kumulatif per frekuensi sama dengan 86,5 plus 7 dikali 80 per 100 dikali 50, I nya 80 dikurangi 40 di per 5, hasilnya yakni 86,5. Sekarang kita lanjut ke nomor 9 dan 10. Soal nomor 9 yakni tentukan range R dan simpangan rata-ratanya. Nomor 10 yakni variansi dan standar deviasi. Range R sama dengan
nilai maksimal dikurangi nilai minimal, yakni 97 dikurangi 48 sama dengan 49. Simpangan rata-ratanya SR sama dengan sigma F X min X per N. SR-nya sama dengan 56.150 atau 11,22. Kemudian nomor 10 yakni variansi. S kuadrat sama dengan sigma F X min X beta pangkat 2 per N min 1. Hasilnya yakni S kuadrat sama dengan 8.453 per N-nya tadi 50 dikurangi 1 sama dengan 172,51. Lanjut ke standar deviasi. S kuadrat sama dengan akar dari variansi, yakni sigma F dikali X dikurangi X beta kuadrat per 6 min 1. Standar deviasinya yakni akar dari variansi 172,51 sama dengan 13,13. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.